아, 내 요리에 반한 대사님. 이거든. 선영이가 금방 올게, 선영아. Hai K-Lovers, ketemu lagi bersama saya Elma. Kali ini saya ingin menceritakan dari film drama Korea yang berjudul Mr. Queen. Film ini menceritakan tentang seorang koki bernama Jang Bong-wan yang diperankan oleh Choi Jin-yuk yang bertugas di Rumah Biru, yaitu Istana Presiden. 최초. 네. 대사님은 생선 가시에 특히 예민하십니다. 각별히 신경 쓰죠. Namun, karena satu insiden makanan yang dibuatnya, Jang Bong menolak untuk dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Dan dia pun terjatuh ke dalam air saat akan lari. Lalu entah apa yang terjadi, jiwanya masuk ke dalam tubuh Ratu Seorin pada masa dinasti Joseon di masa 200 tahun yang lalu. Penasaran? Mari kita ikuti alur ceritanya. Calon ratu yang bernama Seorin yang terbangun setelah dia mengalami insiden tercebur ke dalam danau. Namun ada keanehan. Ternyata jiwa di dalam tubuh itu adalah Jang Bong-wan yang saat itu sama-sama tercebur ke dalam kolam, namun pada waktu yang berbeda. 가시는 곳은 서울특별시 종로 1988년 5월 31일 속사시까지 말해줄까? Dia mencari berbagai cara untuk bisa kembali lagi ke tubuhnya yang dulu. Mulai dari mencelupkan kepalanya ke ember, sampai melompat ke dalam danau. Namun sayang, air di danau sudah dikosongkan. Dan dia pun berusaha untuk bertemu dengan raja, supaya bisa memerintahkan untuk mengisi kembali air yang ada di danau. Namun raja tidak bisa memenuhinya, karena itu adalah perintah dari Ibu Suri. Para tabib meyakini kalau ratu telah kehilangan ingatannya saat kejadian tercebur ke danau. Maka mereka melakukan pengobatan. 안 먹어. 난 한 방보다 양방 체질이라고. 싫어. 아이고. 자격증 없지. 아유, 왜 화를 사람으로. 머리에 들어차 있으니 백단양으로 양. 정신질환을 기억난다. Dan tibalah saat pernikahan dengan raja. 신하들의 말을 들으라는 뜻입니다. Namun ada kendala selanjutnya yang harus dihadapi, yaitu malam pertama. 왕손을 Ratu yang mengikat mati bajunya mencoba untuk membuat raja menjadi mabuk dan tidak terbangun sampai pagi. 드디어 여기서 써먹는구나. 잘라내야 할 것이야. 벗기려면. Namun sia-sia. Saat Ratu bangun di pagi harinya, simpul bajunya sudah terbuka. 역시나 했는데 역시나 여기네. Pada saat di perjalanan Ratu untuk bertemu dengan Ibu Suri, dia bertemu dengan selir raja yang bernama Hwa Jin. Dan dari gosip yang beredar, dia adalah orang yang mencoba untuk mencelakai Ratu sampai tercebur ke danau. 시작할까요? 난 그쪽 마음에 드는데. 여기가 아니라 철종이 세컨 와이프 저기로 들어가. Saat bertemu dengan Ibu Suri, Ratu Seorin salah hormat. Lalu mereka membicarakan kepada Ratu untuk supaya dia membuat keturunan raja. 밤새 어찌나 강령하셨는지 이제 후사를 위해 애쓰실 일만 남았습니다. 을 하실 적에 주상이 탁 누워 있어. 뭐 이런 호러불한 10월.
Karena kelakuan ratu yang kurang baik, dia harus menjalani kursus kilat etika dengan dayang-dayangnya. 왕가의 여인이란 그 자태가 마치 부처와 같고 땐 바람이 일지 않아 걸을 입을 크게 벌려서도 음식을 Lalu Ratu Siorin merubah penampilan seperti seorang laki-laki. Dia ingin keluar dari istana dengan alasan untuk melihat rakyatnya. 그때까지는 꼭 돌아올게. Tapi ternyata dia pergi untuk bersenang-senang ke tempat para wanita berkumpul. 얘들아, 도련님 나. Dan tanpa diduga, ternyata sang raja juga sedang berada di tempat yang sama. Tetapi dia sedang merencanakan suatu gerakan 중전이 자가님을 견제에 입김을 넣은 어쩐다? 금의대장 자리는 Lalu tiba-tiba saja, ratu yang dalam penyamaran dan sedang mabuk masuk ke ruangan raja. Karena ratu dianggap sebagai mata-mata, maka dia akan dibunuh. 어디까지 들었는지도 모르고 혼자가 아닐 게 분명합니다. 하지만 내가 직접 Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Dan jika ada film lain yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Sampai jumpa di episode berikutnya.